Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai, ketemu lagi nih sama Ibu Siti Hatirohmah dari SDN Cibenying 03. Nah, pada bulan Juli kali ini tantangannya adalah membuat pidato. Sebelumnya, Ibu sudah membaca buku cerita baru tentunya yang berjudul Sang Maha Pengasih. Buku ini ditulis oleh Anissa Widiyati dan penerbitnya adalah Tiga Ananda di Kota Solo. Pidato kali ini akan Ibu tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, hidayah, dan kasih sayangnya sehingga kita semua bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Tidak lupa juga sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada pendobrak kebatilan, penerang di dalam kegelapan, tiada lain dan tiada bukan. Beliau adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang Ibu banggakan, alhamdulillah bulan demi bulan telah kita lewati bersama dalam kegiatan literasi Leksang Bedas Kabupaten Bandung ini. Dan hingga akhirnya kita sampai pada bulan Juli ini. Di dalam bulan Juli ini, kita diberikan kesempatan untuk membuat pidato dari bacaan atau dari isi buku cerita yang telah kita baca. Di sini Ibu sudah membaca satu buku cerita baru yang berjudul Sang Maha Pengasih. Anak-anakku, tahukah kalian siapakah Sang Maha Pengasih itu? Benar sekali, Sang Maha Pengasih adalah yang menciptakan kita semua, yang menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, semua makhluk hidup dan beserta alamnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya yang Maha Pengasih. Pengasih atau pemberian Allah berbeda dengan manusia. Simaklah kumpulan kisah anak baik yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada buku Sang Pengasih ini ada kisah tentang Dimas yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menolong anak kecil. Alkisah, suatu ketika Dimas hendak pergi ke sekolah. Kemudian di pinggir jalan Dimas melihat anak kecil perempuan sedang menangis sendirian. Ditanya loh oleh Dimas, "Kenapa menangis, Dek?" Ternyata uangnya hilang 2.000 di dalam sakunya. Dan setelah dicek, sakunya bolong. "Uang itu akan digunakan untuk beli nasi kucing," kata adik perempuan yang menangis tadi. Dimas kebingungan karena Dimas diberi uang jajan 8.000 oleh ibunya. 4.000 untuk ongkos angkutan umum, dan 4.000 lagi untuk membeli roti setelah pulang sekolah. Tapi Dimas merasa kasihan dan tidak tega melihat anak kecil itu menangis terus-terusan sendirian di pinggir jalan. Hingga akhirnya Dimas memutuskan untuk memberikan uang 2.000 pada anak perempuan tersebut. Dimas berpikir, biarkan saja deh saya ke sekolah jalan kaki saja, yang penting anak perempuan itu tidak menangis. Dimas berjalan kaki ke sekolah. Lalu tiba-tiba dia dipanggil oleh Bang Dul. Bang Dul ini adalah tetangga Dimas. Bang Dul kemudian menawari Dimas untuk pergi ke sekolah bersamanya dengan menggunakan motor. Kebetulan Bang Dul kerjanya dekat dengan sekolah Dimas. Alhamdulillah, Dimas senang dan mereka pergi bersama. Alhamdulillah teman-temanku, ya Allah, yang berdasarkan cerita Dimas tadi, apa hikmahnya? Hikmahnya kita harus menolong orang lain yang sedang kesusahan atau kesulitan. Jika kita ikhlas, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan apa yang telah kita berikan. Anak-anakku yang Ibu banggakan, apakah kalian suka membantu teman atau orang lain yang sedang kesusahan? Apakah kalian ikhlas membantunya? Kalau ikhlas, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senang melihatnya dan akan mengasihani kita.
Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, apa yang Ibu sampaikan hari ini semoga bermanfaat. Dan mohon maaf ya jika ada perkataan Ibu yang salah. Ada satu pantun nih dari Ibu buat anak-anakku. Kecikini kegondang dia. Terima kasih semuanya dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dah.